Halo apa kabar semua, saya Putri Reza, selamat datang kembali di Project Review dan ini adalah Samsung Galaxy A5 2017. Diposisikan sebagai ponsel kelas menengah, seri Samsung Galaxy A membawa beberapa fitur dari lini premium yang terlihat cukup wah. Setelah coba memakai Galaxy A5 2017 selama kurang lebih 10 hari terakhir, secara umum saya menyukainya, namun tetap ada beberapa kekurangan yang perlu diketahui dan dipertimbangkan jika kamu berminat memiliki ponsel ini. Dimulai dari hal pertama yang saya suka, yaitu desainnya. Dengan adanya kaca di kedua sisi perangkat ditambah lagi dengan rangka metal yang sewarna, Galaxy A5 2017 tampak premium dan elegan seperti saudara flagshipnya. Bagian kacanya juga sudah terlindung Gorilla Glass yang pada pemakaian saya ternyata sangat baik dalam melindungi perangkat dari goresan. Namun seperti ponsel kaca pada umumnya, bekas jari tangan akan sangat mudah menempel dan mengotori bagian belakang perangkat. Jadi kalau kamu bukan orang yang rajin ngelap, ada baiknya pakai casing aja seperti ini. Pada Samsung Galaxy A5 2017, Samsung juga menambahkan fitur tahan air dan debu bersertifikasi IP68 yang memungkinkan ponsel bisa ada di air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Masih seputar desain, Samsung melakukan sebuah eksperimen yang menurut saya cukup unik dengan menempatkan speaker di sisi kanan perangkat di atas tombol power. Letaknya anti mainstream, tapi sebenarnya saya suka karena dengan begitu suara speaker tidak akan tertutup tangan ketika ponsel dipakai dalam orientasi portrait atau landscape. Lalu untuk ukuran, Galaxy A5 2017 tergolong ringkas. Dengan layar ukuran 5,2 inch dan bezel kiri kanan yang tidak terlalu tebal, ponsel ini buat saya terasa begitu nyaman untuk dipegang serta dioperasikan walau menggunakan satu tangan saja. Letak tombol-tombol fisik seperti volume dan power juga oke dan mudah dijangkau tanpa harus banyak melakukan penyesuaian posisi. Hal yang sama juga berlaku untuk pemindai sidik jari yang ada pada tombol home seperti ponsel Samsung lainnya. Soal akurasi dan kecepatan sebenarnya standar aja, tapi yang saya senang sekarang bisa buka kunci perangkat langsung dari kondisi layar mati. Nggak seperti Galaxy A7 yang harus nyalain layar terlebih dahulu. Satu hal lagi yang menurut saya keren banget dari ponsel ini adalah dukungan dual SIM card yang tidak hybrid plus punya slot microSD. Suatu hal yang cukup langka saat ini karena sekarang kebanyakan ponsel mengadopsi model hybrid untuk slot SIM card-nya. Jadi slot SIM card pertama itu ada di sisi kiri perangkat, sedangkan untuk slot SIM card kedua ada di sisi atas bersama microSD. Lalu aspek kedua yang saya sukai dari Galaxy A5 2017 adalah performa. Dengan dukungan prosesor Exynos 7880 plus RAM 3GB, ponsel ini siap digunakan untuk berbagai macam aktivitas dan intensitas. Mau yang casual seperti akses akun sosial media, browsing atau multitasking berbagai macam aplikasi, Galaxy A5 2017 tidak mengalami masalah karena semuanya lancar jaya. Tidak cuma untuk pemakaian standar, ponsel ini juga mampu diberi tugas yang sedikit berat seperti render video. Saat dicoba untuk ekspor video berdurasi 2 menit kurang sedikit beresolusi Full HD, ponsel ini bisa menyelesaikannya dalam waktu sekitar 4 menit saja. Terus apa lagi? Oh ya, untuk main game juga ternyata nggak ada masalah. Dari Clash Royale, Asphalt, atau Vainglory, semuanya bisa dimainkan dengan lancar tanpa bikin perangkat jadi panas. Tidak cuma soal hardware, performa yang oke pada Galaxy A5 2017 tidak lepas dari softwarenya yang optimal. Dari segi OS sebenarnya standar aja karena masih versi Marshmallow, tapi yang bikin beda adalah kustomisasi antarmuka baru yaitu Grace UX. Bagi yang sudah terbiasa dengan TouchWiz ala Samsung, Grace UX ini mungkin tidak akan terlihat jauh berbeda karena memang pada dasarnya Samsung cuma melakukan beberapa perubahan tampilan saja. Namun meski kustomisasinya menyeluruh, nyatanya hal tersebut tidak mengurangi kenyamanan pemakaian apalagi sampai mengganggu. Selain punya performa mumpuni, kenyamanan bermain game atau hal lain yang bersifat multimedia pada Galaxy A5 2017 juga ditunjang layarnya yang prima. Dengan resolusi Full HD plus dilengkapi panel Super AMOLED, layar ponsel ini punya saturasi warna serta kontras yang akan kelihatan oke banget buat sebagian besar orang. View angle dan visibilitas outdoornya yang bagus juga menjadi nilai tambah lain yang dimiliki layar ponsel ini. Hadirnya fitur Always On Display yang sebelumnya eksklusif untuk ponsel flagship Samsung adalah hal lain yang membuat layar ponsel ini semakin menarik. Tidak cuma membuat ponsel terlihat lebih atraktif, fitur Always On Display juga pas untuk menggantikan lampu LED notifikasi yang tidak ada pada Galaxy A5 2017. Jadi meskipun nggak ada lampu LED, setiap notifikasi yang masuk di ponsel ini bisa dilihat di layar tanpa perlu menyalakannya secara penuh. Terus apakah boros baterai? Jawabannya sama sekali enggak.
Dengan bekal kapasitas 3000 mAh, ponsel ini punya ketahanan baterai yang cukup impresif. Dalam sekali charge plus digunakan dengan intensitas tinggi, Galaxy A5 2017 milik saya punya waktu standby yang selalu tembus 22 jam dengan screen on time yang bervariasi seperti 4,5 jam, 5,5 jam, atau bahkan 7 jam. Bervariasinya screen on time bukan berarti baterainya itu nggak konsisten, tapi karena pemakaiannya yang berbeda-beda. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, yang namanya aktivitas di ponsel itu nggak cuma terjadi ketika layar nyala aja, tapi ada juga yang berjalan ketika layar sedang tidak aktif. Seperti tadi contohnya yang waktu screen on time 4,5 atau 5,5 jam, itu adalah ketika saya banyak menggunakan ponsel untuk mendengarkan lagu di Spotify atau juga tethering, yang mana keduanya berjalan saat kondisi layar mati, tapi tetap memakan baterai yang lumayan banyak. Terus gimana buat chargingnya? Nah, ini adalah bagian terfavorit saya dari baterai Samsung Galaxy A5 2017. Pada kondisi baterai yang sudah 10%, cuma butuh waktu sekitar 90 menit saja untuk dapat mengisinya hingga penuh. Jadi buat saya baterai Samsung Galaxy A5 2017 ini udah lengkap banget karena nggak cuma tahan lama, tapi juga cepat banget saat di-charge. Dari sekian banyak hal yang tadi sudah sempat saya bahas, ini bisa dibilang adalah bagian yang paling saya tidak sukai dari Samsung Galaxy A5 2017, yaitu kameranya. Bukan benar-benar jelek dan saya nggak suka, tapi cuma ada beberapa hal yang menurut saya kurang asik dan mengganggu. Tapi sebelum saya ngomongin kekurangannya, pertama saya mau bahas yang bagus-bagusnya dulu. Hadir dengan resolusi 16 megapiksel di bagian depan dan belakang, saya sebenarnya cukup kaget. Kaget karena seperti nggak Samsung aja yang menanamkan kamera depan dengan resolusi tinggi dan seperti ngikutin tren dari para kompetitornya yang berasal dari Cina. Buat tampilan antar muka kamera, saya menyukainya karena memang Samsung membuatnya tampak bersih dan sangat bersahabat untuk pemakaian satu tangan. Mode pengambilan foto yang tersedia juga oke dan enggak kebanyakan. Tapi yang bikin saya sedikit kurang puas adalah mode manual yang seadanya banget karena cuma menyediakan pengaturan white balance, ISO, dan exposure. Sedangkan buat manual fokus dan shutter speed tidak tersedia. Untuk hasil foto, sebenarnya secara umum terlihat oke, baik dari segi detail yang cukup kaya berkat resolusi yang besar serta akurasi warna. Tapi hal tersebut cuma berlaku dalam kondisi cahaya yang terang saja, karena pas low light baru deh kelihatan kekurangannya. Pada berbagai kesempatan, foto memang terlihat cukup terang, tapi soal detail akan terlihat menurun secara drastis. Kelihatan kan? Selain itu, shutter speed kamera juga menjadi lambat pada kondisi low light. Disinilah yang menurut saya menjadi kesalahan paling fatal dari Samsung Galaxy A pada 2017 ini. Bukan soal shutter speed yang lambat, karena hal tersebut memang wajar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya pada kondisi low light. Tapi yang saya bingung itu adalah kenapa tidak ada fitur Optical Image Stabilization pada Samsung Galaxy A5 2017 ini. Sebuah keanehan dan tentunya kemunduran karena pada Galaxy A5 2016 fitur itu udah ada. Tapi kenapa sekarang dihilangin? Saya benar-benar nggak ngerti apa yang ada di pikiran Samsung untuk menghilangkan fitur seesensial itu pada ponsel terbarunya. Tidak adanya OIS sangat kelihatan dan berdampak pada hasil foto low light yang lebih sering blur dibanding fokusnya. Hal yang sama juga terjadi di kamera depan ponsel ini. Pada kondisi cahaya yang bagus, fotonya kelihatan oke dengan detail yang memadai. Namun pada saat low light, baru deh kelihatan kalau hasilnya itu nggak beda jauh sama kamera belakang. Tidak adanya OIS juga berdampak pada sektor perekaman di video ponsel ini. Resolusi maksimal ada di angka 1920x1080 alias Full HD baik di kamera depan atau belakang, jadi tidak ada 4K. Detail videonya serta autofocus sebenarnya sudah oke, cuman agak kurang di bagian dynamic range saja. Tapi yang paling kerasa itu ya absennya fitur OIS tadi yang bikin video jadi kelihatan banget goyang seperti contoh berikut ini. Secara keseluruhan, Galaxy A5 2017 bisa dikatakan sebuah ponsel yang keren banget untuk produk kelas menengah. Desainnya keren, ukurannya oke, dan punya fitur tahan air dan debu yang biasanya ada di ponsel kelas premium. Performa perangkatnya juga bagus ditambah lagi dengan baterainya yang tidak cuma tahan lama, tapi juga cepat saat diisi ulang. Sayangnya, sektor kamera bisa disebut kekurangan terbesar pada perangkat ini karena kehilangan OIS yang sebelumnya sempat ada di versi tahun 2016. Baiklah, saya rasa itu aja review untuk Samsung Galaxy A5 2017. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like serta subscribe yang ada di bawah. Terus, kalau kamu berminat dan mau cari tahu lebih banyak soal ponsel ini, linknya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah, beserta juga dengan link wallpaper, aplikasi, dan juga akun media sosial saya. Putra Reza pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!